Halo, selamat datang di pembelajaran biologi anak-anak. Nah, hari ini Ibu akan menerangkan mengenai bab pertama, yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Mohon disimak ya baik-baik, semoga bisa dipahami. Kita mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan. Mudah-mudahan bisa dijawab ya. Nah, bagaimana dengan makhluk hidup yang beraneka ragam di bumi ini? Nah, ini sangat berkaitan dengan keanekaragaman yang hayati yang akan kita pelajari. Perlukah mereka dikelompokkan? Nah, menurut kalian perlu nggak? Kalau menurut Ibu perlu, karena biar kita tidak bingung dalam mempelajarinya. Nah, jika suatu saat kita berkunjung ke alam bebas gitu, atau ke suatu kawasan, kita akan mengetahui ternyata misal nih, ternyata tumbuhan ini kelompoknya X, atau misalnya binatang ini kelompoknya Y, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari kenapa makhluk hidup yang ada di bumi ini harus dikelompokkan agar memudahkan dalam kita mempelajarinya. Nah, bagaimana cara mengelompokkannya? Nah, uh, kita akan langsung mempelajarinya. Nah, dalam sistem klasifikasi pada biologi itu ada 5 sistem kingdom. Nah, yang pertama adalah Monera, yang kedua Protista, yang ketiga Fungi, yang keempat Plante, dan yang kelima adalah Animalia. Tetapi dengan seiringnya berjalannya waktu, ternyata sistem 5 kingdom ini berkembang gitu ya. Sekarang itu yang sudah bisa dipelajari yaitu sampai 6. Nah, apa yang dipisahkan? Dipisahkan itu dari di sini nih, dari kingdom Monera, yaitu menjadi bakteria dan arkabakteria, seperti itu. Nanti kita bisa pelajari materi tersebut. Kita lanjutkan dulu ya. Oke, nah ini adalah beberapa contoh dari keanekaragaman hayati. Ada zebra, ada flamingo, ada harimau, seperti itu ya. Oke. Nah, keanekaragaman hayati mempunyai pengertian, yaitu variasi makhluk hidup di muka bumi. Nah, keanekaragaman hayati ini berdasarkan tingkat. Tingkatnya itu ada 3, yaitu gen, spesies, dan ekosistem. Apa perbedaannya? Perbedaannya yaitu, nah, jika tingkat gen, yaitu mempunyai susunan gen dalam suatu spesies, dapat menimbulkan varietas. Contohnya spesies kucing. Nah, di dalam spesies kucing itu terbagi-bagi lagi seperti ada Angora, Siam, Persia, dan lain-lain. Mungkin kalian mengetahuinya atau bisa sebutkan lagi contohnya. Nah, selain itu contoh dari spesies bunga. Bunga krisan misalnya ada yang berwarna kuning, pink, putih, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh dari tingkat gen. Nah, kalau contoh dari tingkat spesies yaitu contoh misalnya unggas. Unggas terdiri dari ayam, burung, bebek, seperti itu. Nah, Ibu kasih contoh lain, contohnya misalnya jeruk nih. Jeruk itu ada dibagi lagi, ada jeruk bali, jeruk purut, jeruk nipis, atau misalnya jeruk medan, gitu ya. Nah, pengertian dari tingkat spesies tersendiri yaitu perbedaan pada berbagai spesies berbeda di suatu tempat. Nah, jadi bisa dibedakan ya, tingkat gen dan tingkat spesies itu sangat berbeda.
Lalu yang terakhir adalah ada yang namanya tingkat ekosistem, yaitu interaksi antar lingkungan abiotik dengan kumpulan jenis makhluk hidup atau biotik. Nah, contohnya adalah ekosistem perairan, yaitu ada danau, laut, sungai, lalu ada ekosistem daratan, contoh misalnya ekosistem hutan, ekosistem gurun, ekosistem taiga, savana, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari keanekaragaman tingkat ekosistem. Ada gurun, padang rumput, taiga, hutan hujan tropis, hutan gugur, dan tundra. Nah, ini adalah contoh-contoh lainnya tadi ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke ekosistem perairan atau akuatik. Terbagi atas dua, yaitu air tawar dan air laut. Di air tawar itu mempunyai karakteristik salinitas atau kadar garam rendah, memiliki aliran air, variasi suhu rendah, dipengaruhi oleh cuaca dan iklim, penetrasi cahaya mencapai hingga kedalaman tertentu. Sedangkan karakteristik air laut, salinitas atau kadar garam tinggi, tidak dipengaruhi cuaca dan iklim, variasi suhu tinggi, arus laut disebabkan perbedaan suhu air, arah angin, perbedaan densitas air, tekanan air, gaya gravitasi, gaya tektonik, batuan bumi, dan rotasi bumi. Lalu terakhir penetrasi cahaya di kedalaman tertentu. Ya, itu adalah perbedaan dari karakteristik perairan air tawar dan perairan air laut. Oke. Nah, di perairan akuatik itu memiliki jenis-jenis organisme. Yang pertama itu ada yang namanya plankton. Plankton itu bergerak pasif mengikuti aliran air, dibedakan menjadi fitoplankton dan zooplankton. Lalu ada nekton, bergerak aktif berenang. Contohnya ikan, katak, serangga, dan lain-lain. Lalu ada newsstone, hidup mengapung, contohnya teratai, eceng gondok, dan lain-lain yang mengapung ya. Lalu ada bentos, melekat, dan merayap di dasar perairan, contoh siput, cacing, udang, kerang, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada perifiton, menempel pada organisme atau permukaan benda lain, contoh ganggang, siput, dan lain-lain. Nah, pada ekosistem darat yang tadi sudah Ibu sebutkan ada banyak macamnya. Nah, Ibu akan menjelaskan karakteristiknya. Lalu, yang pertama itu ada tundra. Karakteristiknya adalah berupa padang lumut, daerah tanpa pohon, tumbuhan lumut sphagnum, lumut kerap, hewan, rusa, serigala, burung kutub, tempat kutub utara, Skandinavia, Finlandia, Rusia, Siberia, Kanada. Biasanya tundra ini suhunya dingin ya. Nah, tundra ini tidak ada pohon, hanya ada lumut. Nah, lumut ini adalah tumbuhan pionir yang menurut para ahli adalah tumbuhan yang pertama ada di bumi. Lalu yang kedua ada taiga, berupa hutan berawa atau boreal, selalu hijau sepanjang tahun walaupun di musim dingin. Tumbuhan konifer, tumbuhan yang dimiliki daun seperti jarum, seperti alder, beech, spruce, dan lain-lain. Hewan, beruang hitam, serigala, ajak, dan lain-lain. Nah, pada taiga ini pohonnya itu memiliki daun berjarum, gitu ya. Contoh cemara seperti itu. Mungkin kalian sering melihat. Nah, pada taiga ini rata-rata di
ditumbuhi oleh pohon berjenis tersebut atau namanya konifer. Yang selanjutnya ada yang namanya hutan gugur. Nah, karakteristiknya adalah hijau di musim panas, meranggas di musim gugur. Maksudnya meranggas adalah menggugurkan daun untuk tetap bertahan hidup. Karena pada saat musim gugur itu pasokan air tidak terlalu banyak seperti itu ya. Jadi untuk pohon supaya bisa bertahan dia menggugurkan daunnya. Nah, nama lainnya adalah meranggas. Lalu mengalami 4 musim, yaitu ada musim dingin atau musim salju, musim kemarau, musim semi, dan musim gugur. Oke. Lalu ada tumbuhan, pohon berdaun lebar, maple, oak, peach, dan elu. Lalu hewannya rusa, beruang, rubah. Tempatnya di Asia Timur, Eropa Utara, dan lain-lain. Banyak ya negara-negara yang memiliki 4 musim yang disebutnya subtropis. Nah, kenapa di Indonesia tidak bermusim? Karena Indonesia adalah negara tropis. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya adalah untuk selanjutnya itu ada hutan hujan tropis, yaitu hutan heterogen. Maksudnya mempunyai beraneka ragam jenis tumbuhan dan hewan. Nah, pada hutan hujan tropis, tumbuhannya memiliki karakteristik epifit, yaitu tumbuhan menempel pada tumbuhan lain tapi mengambil unsur hara dan kelembaban dari udara. Contoh anggrek, bromelia, dan liana. Liana itu tumbuhan merambat pada tumbuhan lain, contoh roban. Lalu ada hewan, itu monyet, macan, gajah, dan lain-lain. Lalu tempatnya ada di Amazon, Kongo, Indonesia, Malaysia, India, Thailand, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu padang rumput. Mempunyai karakteristik sabana adalah padang rumput yang ditumbuhi pohon dan semak. Sedangkan stepa adalah padang rumput yang luas. Tumbuhannya ada rumput, pohon kayu putih, akasia, dan lain-lain. Contoh hewannya ada bison, gajah, jerapah, zebra, dan lain-lain. Tempatnya ada di Afrika Selatan, Amerika Selatan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya ada yang namanya bioma gurun. Karakteristiknya memiliki kondisi udara yang sangat kering. Tumbuhannya karakteristiknya yaitu xerophyt, memiliki lapisan lilin yang tebal, mampu menyimpan air, perakaran panjang, dan saat hujan akan cepat tumbuh atau berbunga. Contohnya adalah kaktus. Kenapa daunnya memiliki lapisan lilin? Karena untuk mengurangi penguapan. Jadi tumbuhannya tidak cepat kering dan mati. Hewannya contohnya adalah ada unta, tikus, ular, kadal, kalajengking, semut, dan lain-lain. Tempatnya Asia Kecil, Afrika Utara, Cina, Mongolia, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke dalam keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, jika materi sebelumnya itu mengenai keanekaragaman hayati yang ada di bumi, gitu ya, lingkupnya sangat luas. Sekarang kita persempit lingkupnya, yaitu keanekaragaman hayati di Indonesia. Tetapi walaupun hanya di Indonesia saja, keanekaragaman hayati di Indonesia itu dibilang sangat tinggi atau biodiversitasnya sangat tinggi karena di Indonesia ini sangat beragam fauna dan floranya. Memiliki spesies
endemik, spesies lokal, unik, dan hanya ditemukan di pulau atau di daerah tertentu saja, jadi tidak ditemukan di daerah yang lain. Lalu flora merupakan bagian kawasan Indo-Malay atau Malaysiana yang meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Nah, pada zaman dulu ada beberapa orang yang mengadakan ekspedisi atau kalau dalam istilah sekarang itu mengadakan traveling ke Indonesia. Nah, beberapa orang ini yaitu selain mengadakan traveling atau jalan-jalan ke Indonesia, itu mengadakan penelitian. Nah, lalu menghasilkanlah yang bernama garis pembatas atau garis hayal. Walaupun garisnya tidak terlihat, tetapi di sini bisa membedakan antara daerah satu dengan daerah lain. Perlu diingat garis ini tidak terlihat nyata gitu ya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya garis Weber. Weber itu membedakan dua bagian Indonesia, yaitu bagian Asiatis. Nah, lalu ada di sini bagian Australis. Sedangkan ada yang namanya bagian Weber. Nah, garis Weber ya. Nah, Weber ini membagi 3 bagiannya, yaitu ada yang namanya daerah Asiatis, daerah peralihan, dan yang ketiga itu daerah Australis. Nah, untuk Lydekker ini yaitu membaginya hanya 2, yaitu daerah Asiatis dan daerah Australis. Gitu ya. Berarti hampir sama dengan garis Wallace. Kita lanjut dulu. Nah, di sini ada tipe-tipe fauna dari bagian-bagian yang sudah Ibu sebutkan. Contoh tadi Asiatis atau Orientalis, yaitu Indonesia Barat. Karakteristiknya adalah banyak terdapat hewan menyusui berukuran besar, banyak berbagai jenis kera, spesies burung berwarna kurang menarik, jadi tidak mencolok ya warnanya. Banyak spesies ikan air tawar, contoh hewannya gajah, badak, kera, dan lain-lain. Lalu tipe fauna peralihan yaitu ada Indonesia Tengah. Nah, di sini banyak ditemukan spesies endemik tadi yang tidak ditemukan di daerah yang lain. Contohnya anoa, tapir, terenggiling, lalu ada komodo dan lain-lain. Nah, ada tipe fauna Australis, yaitu bagian Indonesia Timur. Banyak hewan menyusui ukuran kecil, jika di Indonesia bagian barat itu ukurannya besar. Untuk Indonesia bagian timur ini berukuran kecil hewannya. Lalu banyak spesies hewan berkantung, spesies burung berwarna menarik atau mencolok. Contoh hewannya kanguru, walabi, cendrawasih, dan lain-lain. Nah, adapun manfaat keanekaragaman hayati, yaitu yang pertama adalah sumber keindahan. Nah, dengan beraneka ragamnya hewan dan beraneka ragamnya tumbuhan, itu bisa membuat sumber keindahan bagi Indonesia. Lalu sumber pangan, sandang, dan papan, ini sudah jelas ya, bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Lalu ada sumber obat dan kosmetik. Karena ilmu pengetahuan terus berkembang dan terus maju, teknologi pun terus berkembang, maka penelitian pun terus maju. Jadi ada pun sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan untuk bahan obat dan bahan kosmetik. Lalu ada sumber budaya,
sumber keilmuan, dan sumber plasma nutfah. Nah, ini sangat penting untuk Indonesia karena untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, contoh dari plasma nutfah adalah hutan. Makanya, kita harus selalu menjaga hutan kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Karena hutan adalah penyumbang terbesar oksigen di dunia. Nah, bisa dibayangkan jika plasma nutfah ini terganggu, maka kadar oksigen yang ada di bumi itu akan terganggu juga. Maka siklus dan kehidupan yang kita jalani selama ini pun bisa terganggu ya. Jangan lupa dijaga hutannya. Nah, ini ada dampak kegiatan manusia. Manusia bisa memanfaatkan segala yang ada di bumi ini dan tentunya di Indonesia yang telah disediakan oleh Allah. Nah, tetapi dari kegiatan-kegiatan manusia tersebut ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Tentu saja ya, di setiap perbuatan pasti ada dampak positif dan negatif. Nah, dampak kegiatan manusia untuk keanekaragaman hayati pada kali ini yaitu pertama, kita bahas yang positifnya dahulu, yaitu ada reboisasi, penghijauan hutan kembali. Nah, untuk hutan-hutan yang bukan tidak dirawat, yang kurang perhatian atau eksploitasinya sangat tinggi, bisa dilakukan dengan reboisasi untuk memulihkan fungsi hutan tersebut. Lalu membuat taman kota. Nah, ini untuk membantu persediaan oksigen yang sudah menipis ya akhir-akhir ini dengan pembuatan taman kota ataupun bisa pembuatan taman-taman mini di rumah masing-masing. Lalu pemuliaan hewan dan tumbuhan. Nah, pemuliaan ini adalah perawatan hewan dan tumbuhan. Jadi dirawat dengan metode-metode yang telah ditentukan. Lalu pengendalian hama secara biologis. Walaupun hama mengganggu, tetapi hama ini bisa diatur sehingga tidak mengganggu dan bisa dimanfaatkan. Nah, adapun dampak negatifnya, yang pertama hilangnya keanekaragaman hayati. Jika kita tidak menjaga keanekaragaman hayati di sekitar kita atau di Indonesia, maka sedikit demi sedikit akan hilang. Lalu ada fragmentasi dan hilangnya habitat. Fragmentasi itu terbelah-belah atau terpecah-pecah, atau bisa sampai hilang habitat suatu ekosistem. Nah, itu sangat mengerikan ya, karena akan mengganggu siklus yang ada. Lalu introduksi spesies, eksploitasi berlebihan, pencemaran tanah, air, dan udara, perubahan iklim global, industrialisasi kehutanan dan pertanian. Oke, nah karena kita sudah membahas mengenai tadi ada dampak positif dan dampak negatif, maka muncullah suatu upaya. Nah, upayanya apa? Upayanya ada dua di sini, ada in situ dan ada ex situ. In situ itu yaitu pemeliharaan flora dan fauna di dalam habitatnya atau langsung di habitat aslinya. Contoh adalah cagar alam, suaka marga satwa, pulau komodo, dan lain-lain. Jadi kita atau suatu badan yang berkenaan dengan perlindungan flora dan fauna mendatangi suatu kawasan aslinya atau habitat aslinya, seperti itu, untuk pemulihan kondisi yang misalnya contoh cukup parah gitu ya, atau terjadinya kerusakan. Lalu yang kedua ada ex situ. Nah, ex situ ini adalah pemeliharaan flora dan fauna di luar habitat aslinya.
Contoh kebun raya, kebun plasma nutfa, kebun binatang, atau misalnya kalian punya kebun mini tersendiri gitu di rumah. Nah, itu adalah contoh dari ex situ. Nah, untuk membantu pemeliharaan hewan dan fauna. Contoh misalnya kayak kebun binatang, di kebun binatang ada gajah, harimau, jerapah, seperti itu ya. Jadi ikut dipelihara atau ikut dilestarikan supaya tidak punah. Oke, nah, sudahkah pernah ke sini? Ada Komodo National Park, ada Bunaken, Ragunan, Safari, Kebun Raya Bogor. Ada yang pernah ke sini? Nah, ini adalah contoh-contoh dari ex situ dan in situ. Mudah-mudahan kalian sudah bisa membedakan ya. Oke, video kali ini telah selesai. Terima kasih. Nah, untuk tugasnya, tadi Ibu tidak menyebutkan tuh jenis-jenis fauna yang di bagian australis, bagian peralihan, dan bagian australis. Nah, tugasnya adalah kalian carilah flora dan flora di bagian-bagian tersebut. Nah, diisi pada di LMS yang nanti sama Ibu sudah disediakan. Terima kasih untuk hari ini dan untuk di video ini terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dipahami. Jika ada yang kurang dipahami, boleh bisa langsung tanya via chat ke Ibu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan anak-anak.